Sudah Mas. Halo. Oke, Bun. Bun siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Waalaikumsalam langsung. Sudah warahmatullahi wabarakatuh. Oke. sudah bisa Waalaikumsalam masuk YouTube warahmatullahi ya? wabarakatuh. Oke. Mbak Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, Alhamdulillah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah dapat bergabung dengan kita semua. Marilah kita dengarkan bersama pembinaan sekaligus penguatan untuk Gubernur madrasah Jateng terpilih Ahmad Lutfi. ujian madrasah tahun 2025 Kabupaten Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Bapak Haji Ta'inul Biri Bagus Nugroho, SSA MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Solihin, Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas madrasah se-Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Kabupaten Semarang, baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Alhamdulillah pagi hari ini meski agak terlambat kami bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua kegiatannya rakor ujian madrasah dan juga persiapan madrasah dalam pembelajaran di bulan Ramadan. Mohon maaf kami sedikit terlambat dikarenakan masih berkegiatan dengan Bapak Kakanwil dan para Bapak Ibu pengawas PAI se-Provinsi Jawa Tengah di Balai Bahasa, sehingga kami baru bisa masuk di jam 10:13 yang lalu. Semoga ini tidak mengurangi hikmah kita, semangat kita semua di dalam bersama-sama memajukan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, meskipun sudah siang, kita perlu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebagaimana tadi saya sudah mengikuti dari awal beberapa hal terkait madrasah, khususnya di ujian madrasah, tinggal menghitung hari, tinggal menghitung minggu, dan tidak lama lagi bahwa madrasah harus bersiap untuk mengikuti ujian yang akan dilaksanakan di masing-masing tingkatan. Halo? Apa Halo. masih tersambung ya? Masih. Layarnya tiba-tiba berubah. Masih, Ada Pak. sebentar. Kok layarnya ada coret-coretan ini, di mana nih MIK Wengen? Oke, ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, seperti saya ulang bahwa sebentar lagi Pak Madrasah akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian di masing-masing tingkatan, dan beberapa madrasah saya lihat sudah membuat brosur khususnya di PPDB penerimaan siswa baru di madrasah masing-masing. Yang perlu panjenengan tekankan selain memperbanyak murid, mungkin di antara juga meningkatkan kualitas dari madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.
insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Semarang melalui Bapak Bupati Kabupaten Semarang yang hari ini dilantik dan melalui DPRD Kabupaten Semarang care dengan kita madrasah di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Kami beberapa waktu yang lalu juga baru saja mengadakan audiensi dengan Bapak DPRD yang dalam hal ini kita ditemui oleh Ketua Dewan Bapak Bundan dan beberapa wakil Dewan, wakil DPRD yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, menghasilkan banyak hal, diantaranya Dewan mendukung penuh madrasah yang ada di Kabupaten Semarang dan beberapa arahan dari beliau untuk segera masing-masing kepala madrasah merapat ke Bapak Ibu Dewan yang ada di dapil masing-masing. Tentunya untuk saling mensinergi kerjasama antara madrasah dan pemerintah daerah Kabupaten Semarang melalui Bapak Ibu Dewan sebagai wakil kita yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Saya lihat kami juga sudah dapat laporan dari teman-teman anggota Dewan, beberapa madrasah sudah sowan kepada beberapa anggota Dewan membawa proposal untuk pengajuan bantuan di tahun 2026. Beberapa waktu yang lalu juga Bapak Bupati secara langsung memberikan informasi kepada kita, saya dan beberapa Pak Kasubag dan ada juga Pak Kasipenma, akan sedikit demi sedikit membantu sarana dan prasarana yang ada di madrasah di wilayah Kabupaten Semarang. Ini semoga awal yang baik. Saya butuh dukungan Bapak Ibu Kepala Sekolah, MI, MTS, Aliyah, agar Kementerian Agama sebagai kementerian yang juga ikut mencerdaskan warga masyarakat Kabupaten Semarang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Tentunya ini butuh doa, dukungan, saran, masukan dari Bapak Ibu semua yang selama ini sudah berkecimpung, bergelut dalam pembinaan pendidikan karakter madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Selanjutnya, saya tidak bosan-bosan untuk matur kepada panjenengan semua. Kita saat ini insya Allah di atas angin. Tetapi itu perlu kita pertahankan dan perlu ada inovasi-inovasi baru dikarenakan apa yang menjadi ciri khas madrasah ibtidaiyah beberapa dalam tanda kutip sudah banyak diaplikasikan di sekolah-sekolah di luar madrasah. Tentunya ini tantangan tersendiri bagi kita semua, bagi Bapak Ibu semua untuk bagaimana kemudian mencari, menggali ide-ide baru dan mengaplikasikan ide-ide baru di wilayah madrasah Bapak Ibu semua. Terakhir, untuk bulan Ramadan yang akan datang, monggo Bapak Ibu berkreasi untuk melakukan pembinaan keagamaan di madrasah masing-masing dengan catatan tetap memperhatikan jam pembelajaran siswa, tidak mengganggu jam pembelajaran siswa sehingga kegiatannya bisa bersinergi antara kegiatan pembelajaran rutin dan kegiatan dalam mengisi bulan Ramadan ini untuk siswa-siswa agar siswa-siswa semakin erat hubungannya dengan atau kita semua semakin erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang terpenting adalah penekanan pendidikan karakter kepada siswa-siswa yang ada di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ini tadi Pak Kakanwil masih sambutan, saya izin keluar, saya izin untuk cukup sekian matur kepada panjenengan semua agar saya bisa kembali bergabung kembali dengan Bapak Kakanwil yang ada di Balai Bahasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat dan sukses rakor ujian madrasah dan juga persiapan Ramadan. Semoga langkah-langkah yang kita tempuh di hari ini dan ke depan atau hari-hari yang sudah kita lewati selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, saling memberi saran antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan kritikan yang membangun antar satu dengan yang lainnya, termasuk usul, saran, dan kritikan panjenengan kepada saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, selalu kita tunggu dalam bingkai bersama-sama memajukan madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas Pak. Nggih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya boleh? Silakan Pak Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kakanpenak Kabupaten Semarang, Bapak Kasih Penma Kabupaten Semarang, dan semua peserta Zoom pada pagi hari ini. Langsung saja pertanyaan kami adalah untuk ujian madrasah tahun pelajaran 2024-2025, seyogyanya biar action ujian ini ada ghirotnya, ada semangatnya, walaupun di SOP itu dipasrahkan kepada madrasah masing-masing dengan rentang tanggal 21 April sampai 10 Mei untuk madrasah ibtidaiyah, kami mohon untuk Kabupaten Semarang agar bisa serempak kapan ditentukan agar di semua madrasah ini terlihat semangat untuk ujian madrasahnya, tidak sendiri-sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tadi di awal sambutan Pak Kasih Penma bahwa kami belum jelas dengan efisiensi anggaran ini dengan terkait edaran yang sudah menyebar luas ini, apakah untuk madrasah swasta BOS ini betul-betul terkena pemangkasan, karena ini rame di jagat maya sehingga menjadi keresahan kami di madrasah. Itulah dua pertanyaan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terkait dengan dua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yaya, ini saya yakin mewakili dari suara hati rakyat ini, tidak hanya mewakili MI di wilayah Bandungan, tetapi mewakili suara hati rakyat, ngerti nih Pak Yaya. Nah, terkait dengan edaran Pak, sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa secara resmi kami belum mendapatkan edaran itu. Kemarin dari Kanwil pun juga menyampaikan hal yang senada, maka kita tunggu terlebih dahulu terkait dengan informasi dan regulasi secara resminya bagaimana, seperti apa. Karena kalau yang beredar di medsos memang sudah kita ketahui bersama, tetapi mohon maaf itu belum bisa kita jadikan sebagai salah satu panduan utama, karena kita harus menunggu informasi secara resmi dari pusat ke Kanwil. Nanti Kanwil akan disampaikan ke kita di kabupaten kota, dan setelahnya akan kita sampaikan kepada madrasah. Kita berharap kalaupun itu memang ada wacana seperti itu, semoga tidak terjadi. Karena prinsipnya begini, itu masih sedang diproses, dan kalau tidak salah, kalau seandainya edaran itu betul, maka kalau tidak salah juga Komisi 8 itu sudah menyampaikan keberatan terkait kalau seandainya ada pemangkasan anggaran efisiensi kok yang dipotong itu dari BOS. Karena Komisi 8 kalau tidak salah juga sempat menyampaikan bahwa mestinya nanti kalau ada efisiensi anggaran, maka anggaran BOS harapannya masih tetap aman sebagaimana yang biasanya diterimakan. Gitu Pak Yaya, maka sekali lagi mohon untuk bersabar menunggu informasi secara resmi dari pusat ke Kanwil, Kanwil ke kami nanti kabupaten, baru nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di madrasah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kegiatan penjadwalan tadi sudah kami sampaikan prinsipnya bahwa regulasinya memang seperti itu Pak. Jadi mohon untuk
teman-teman yang ada di madrasah bisa melaksanakan secara mandiri. Adapun terkait dengan pelaksanaan di lapangan bagaimana seperti apa, sebenarnya tadi juga sudah kami sampaikan, mohon nanti untuk bisa disikapi oleh teman-teman, bisa di masing-masing kecamatan dengan dukungan, bantuan, dan juga panduan dari Bapak Ibu pengawas madrasah. Prinsipnya tetap kita butuh koordinasi bersama, dan rentang waktu pelaksanaan kegiatan juga sudah ada, hanya untuk memastikan kapan dan juga mekanismenya bagaimana seperti apa. Nanti secara khusus kita juga akan koordinasi dengan teman-teman pengawas yang selanjutnya nanti Bapak Ibu pengawas untuk bisa memberikan panduan, pendampingan, dan dukungan pelaksanaan kegiatan ujian yang ada di lapangan. Ngoten nggih Pak Yaya nggih, ini sekaligus mohon untuk menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena di satu sisi prinsipnya kita diminta untuk menyampaikan informasi terkait dengan SOP terlebih dahulu, tapi di sisi lain bagaimanapun juga nanti kami secara intens akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengawas madrasah terkait dengan bagaimana penyikapan kita sebaiknya nanti di lapangan dalam teknis dan mekanisme pelaksanaan ujian madrasah. Nggih, saya kira mungkin begitu nggih Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sampai di sini ada yang masih mau disampaikan, ditanyakan? Ada. Saya kira mungkin sudah cukup nggih Bapak Ibu. Dan Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, monggo Bu Andayani untuk bisa menutup acara dan kegiatan kita sore hari ini. Dan sekaligus tadi mengingatkan bahwa bagaimanapun Bapak Ibu yang tergabung dalam KKM nanti mohon untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengawas madrasah di masing-masing jenjang untuk nanti bagaimana seperti apa teknis dan mekanisme yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti kegiatan khususnya ujian madrasah dan juga dalam jangka dekat terkait dengan rencana kegiatan selama bulan Ramadan, dan juga kita berharap nanti pelaksanaan tahun pelajaran baru yang akan kita mulai dengan PPDB bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share di chat ataupun kami share di KKM dan Wasmat. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Sofian SAG MSI. Semoga pada sosialisasi ujian hari ini semuanya madrasah bisa melaksanakan dengan baik dan lancar. Marilah ibu-ibu, marilah Bapak Ibu kita tutup pada pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima kasih. Dikumpulkan ya. Bisa. Iya, Mohon Ibu. Izin undur diri. Oke, monggo. Assalamualaikum. Nyanyi dulu Pak. Nyanyi Indonesia Raya dulu. Oke, monggo Pak. Wah, Bisa ditujukan kepada Pak Kasih juga Pak. halo. Diri. Izin bertanya, Bu. Silahkan Ini Pak Amin. juga. Bagaimana? Yang pertama terkait, Karena tadi ada pertanyaan dari Pak Amin ya? iya Pak. Oke, pripun Pak Amin, mohon maaf, ini saya sedang koordinasi dengan Bapak Kepala Kantor, jadi belum sempat mendengarkan Iya. informasi pertanyaannya. Sifatnya informasi atau
pertanyaan atau bertanya Pak, tahun kemarin itu 1 JP di kegiatan Ramadan itu kan 25 menit, sekarang kan 30. KBM di Ramadan. Sehingga jadwal kita kan harus menyusun jadwal KBM selama Ramadan kan begitu Bapak. Apakah benar 30 menit atau 25 seperti tahun yang lalu? Terima kasih. Oh, ini 25 dah? Oh. Ya, 25 tahun lalu. Iya. Pak Dar mau kayaknya pengen menjawab pertanyaan itu kayaknya Pak Dar. Pertanyaannya ke Pak Kasih ya Pak. Oke, tadi prinsipnya kan sudah kami sampaikan ya untuk regulasinya. Jadi jadwal biasa dikurangi masing-masing 5 menit per jenjang. Baik mulai dari MI, RA, MI, MTS maupun MA. Jadi kalau biasanya 35 yang menjadi 30 menit, kalau 40 menjadi 35, kalau 45 menjadi 30 menit. Ya, prinsipnya sebagaimana biasanya monggo diatur penerapannya di masing-masing madrasah. Gitu nggih, Pak Amin nggih. Ya Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua. Oh, ada pertanyaan kedua juga? Apalagi Pak? Terkait pelaksanaan ujian, Pak. Apakah madrasah dengan kurikulum yang sama boleh koordinasi begitu, Pak? Kaitannya dengan penyusunan kisi-kisi dan naskah soal. Terima kasih. Oke Pak, kalau regulasinya itu prinsipnya harus dilaksanakan sendiri. Sing kaya ngono ora usah ditanyakan, Pak. Baik, Pak, siap. Wis kok ngerti. Diguyu kancamu. Diguyu Pak Daryanto. Tidak diguyu Pak Daryanto. Antum aklamu di umurin duniaku ngono Pak Daryanto. Nah, ini kan jujur Pak, daripada menang-menang jebelane rusukan gitu loh, Pak. Ini tanda kejujuran. Yang penting Pak, regulasinya dilaksanakan secara mandiri lah. Masalah mandiri itu jenengan ono mandi sendiri atau makan sendiri atau bagaimana dilakukan secara mandiri Pak nggih. Iya, Pak. Masalah koordinasi dengan berbagai pihak itu monggo. Yang penting regulasinya begitu dilaksanakan secara mandiri. Nah, hanya berbagi informasi dan lain sebagainya itu monggo. Dan mungkin pertanyaannya tidak perlu sampai Pak Kasih ya, mungkin cukup sampai di Pak Pengawas nih. Mungkin Pak. Mungkin gitu nih Pak Amin dan juga yang lainnya. Prinsipnya dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana regulasi yang ada. Adapun penyikapan yang ada di lapangan, monggo untuk nanti bisa dilakukan juga dengan sebaik-baiknya dengan Bapak Ibu pengawas yang insya Allah akan siap mendampingi pelaksanaan yang ada di lapangan. Ngoten nggih Pak Amin dan juga Bapak Ibu pengawas nanti mohon untuk bisa melakukan pendampingan kegiatan yang ada di madrasah binaannya masing-masing. Saya Pak Kasih. Nggih. Berkaitan dengan materi dari Bapak tadi yang tentang karakter ya wabil khusus di kegiatan Ramadan, ini kan kadang prakteknya di madrasah itu kan menurut saya kan agak ada keliru gitu, di mana kadang madrasah itu membebaskan beberapa hari untuk kegiatan pesantren itu. Lantas, apakah memang demikian atau kalau tadi di daerahnya disampaikan bahwa saya kegiatan itu sebelum, jadi tidak mengganggu kegiatan efektif pembelajaran. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke Pak. Mungkin begini Pak. Pertanyaan ini kok persis dengan pertanyaan yang disampaikan pada saat kegiatan rakor kemarin. Jangan-jangan kemarin yang membisiki pertanyaan ini apa Pak Daryanto? Apa Pak Daryanto dapat bisikan saat rakor di Kanwil? Ya, prinsipnya begini Pak, bahwa kegiatan-kegiatan pendukung itu bisa dilakukan dalam tanda kutip tanpa mengurangi tadi hari efektif belajar. Nah, Pak Dar. Nah, masalah pelaksanaannya yang di lapangan,
monggo sekali lagi justru kami mohon bantuan Bapak Ibu pengawas untuk melakukan pendampingan. Di satu sisi penguatan pendidikan karakter, ada pesantren kilat, ada tahfidz, ada tadarus dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dan harapannya memang ini menjadi syiar bahwa madrasah harus bisa menjadi contoh, tetapi di sisi yang lain juga tetap tanpa mengurangi jam efektif belajar. Ngoten Pak kemarin yang disampaikan, dan saya yakin teman-teman di bawah termasuk Pak Dar itu sudah punya pengalaman dan kiat-kiat bagaimana menjawab pertanyaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Pak Dar. Jadi sudah bertanya tapi janjinya sudah punya jawaban juga nggak Pak Dar? Tapi gambarannya seperti itu, prinsipnya untuk jam efektif belajar tetap bisa dilakukan, tetapi di sisi lain kegiatan-kegiatan ekstra, penguat, tadarus, tahfidz, dan lain sebagainya juga menjadi salah satu penguat pendidikan karakter. Di samping tentu saja tadi yang disampaikan ada beberapa macam kegiatan-kegiatan, entah itu berupa senam, olahraga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Monggo untuk bisa diatur sebaik-baiknya dengan tanpa mungkin mengurangi hak-hak anak dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Nanti Pak Dar sebagai tambahan dari kami. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin mohon maaf ini sambil menunggu Pak Kepala. Ini Pak Kepala yang sudah siap. Ya. Setelah marilah Ibu kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Pak Kasih, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Untuk Pak Kakan nanti menyesuaikan karena hari ini ternyata Pak Kakan ada kegiatan yang bersamaan dengan sosialisasi ini. Jadi untuk sosialisasi ini nanti akan langsung dipandu oleh Pak Salih. Seperti itu. Bapak Ibu, marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim wa bi Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah kepada Bapak Haji Muhammad Salingin SAG MSI, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, mohon maaf, mau cek sound dulu, suara, semuanya bisa didengar, gitu? Silahkan anggukan kepala kalau mendengar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah, tidak ada yang mengganggu, berarti tidak pada dengar, ya? Dengar. Jauhnya belum buka, Pak. Dengar. Hadir, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas madrasah jenjang MA, MTS, dan MI Kabupaten Semarang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga pendampingnya, baik itu Bapak Kurikulum maupun operator PDUM se-Kabupaten Semarang, mulai dari jenjang Yang lainnya Sanawiyah maupun Madrasah Ibtidaiyah.
Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kembali dipertemukan dalam dunia nyata dan dunia maya pada pagi hari ini. Sekaligus ini mengingatkan bahwa di Kementerian Agama kemarin Bapak Menteri Agama juga sudah mengingatkan kita karena di satu sisi sedang ada penghematan anggaran, maka di samping ada beberapa efisiensi dalam anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, kalau memungkinkan juga dilakukan secara daring. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, persiapan ujian, dan juga persiapan tahun pelajaran baru di tahun 2025-2026 nanti, dan juga sekaligus mengakhiri tahun pelajaran 2024-2025 yang akan datang ini. Nah, maka dari itu, sekali lagi marilah pertama-tama senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita semuanya, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan rapat koordinasi. Dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu dalam kehidupan kita, dan juga sekaligus kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf, kegiatan pagi ini dengan jam yang sama ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, diantaranya mendampingi Bapak Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah yang sedang berkegiatan di Kabupaten Semarang. Nah, maka dari itu yang sedianya beliau akan membuka secara langsung. Nanti mohon waktu di sela-sela kegiatan kita, manakala beliau sudah ada waktu luang, akan menyampaikan sambutan sekaligus arahan pada kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Maka tadi beliau meminta kepada kami untuk melaksanakan kegiatan rakor ini dulu dan meminta kami untuk memandu kegiatan ini. Semoga tidak mengurangi arti dan makna kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang nanti perlu kami sampaikan berdasar hasil rapat koordinasi di tingkat Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah yang kemarin kita laksanakan bersama-sama di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Namun sebelum itu, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan informasi yang saat ini sedang berkembang. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa pemerintahan kita saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran. Dan sebagaimana kita ketahui, khususnya yang di Kementerian Agama, wabil khusus di madrasah, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mendapatkan informasi dan edaran terkait dengan efisiensi anggaran khususnya BOS. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan informasi dan surat edaran itu secara resmi, dan kita berharap semoga informasi itu juga nanti akan disampaikan secara resmi. Tetapi
yang perlu kita berharap semoga khususnya dana dan anggaran BOS tidak mengalami istilah BOS merupakan urat nadi dipangkas untuk saat kita menerima dalam kondisi dan keadaan terlambat saja kan kita sudah agak sudah nanti anggaran khususnya yang ada di pos madrasah tidak mengalami pemangkasan anggaran. Nah, berikutnya terkait dengan pencairan BOS maupun BOP, kami juga perlu menyampaikan memang bahwa sampai dengan saat ini pastikan kapan anggaran BOS nanti bisa kita cairkan. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan tim BOS, operator BOS tingkat kabupaten, mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Karena salah satunya anggaran yang saat ini diluncurkan, nanti salah satunya akan banyak digunakan untuk program baru yang nanti akan diluncurkan berupa program makan siang bergizi gratis. Yang harapannya dengan makan siang bergizi yang terpenuhi, maka ini menjadi salah satu daya dukung bagi proses pendidikan yang ada di sekolah maupun di madrasah. Karena betapa kita ketahui bahwa ternyata masih banyak permasalahan yang terkait dengan kesehatan dan pemenuhan gizi yang ada di seputar kita. Masih banyak anak-anak kita ternyata yang stunting. Itu apa istilahnya? Stunting itu kekurangan gizi ya, kekurangan gizi. Nah, maka harapannya program itu nanti menjadi salah satu program yang harapannya bisa menjadi solusi bagi hal tersebut. Nah, di sisi lain kita berharap bahwa era di pemerintahan yang baru tentu saja dengan program-program yang baru ini nanti bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya apapun program dan kegiatan yang nanti akan diluncurkan. Tetapi prinsip utamanya apa yang saat ini menjadi regulasi dan program yang sudah terjalankan maka tetap bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan informasi yang ada di seksi guru dan tenaga kependidikan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang aplikasi Simpatika sudah migrasi menjadi satu dengan aplikasi EMIS, maka tentu saja dalam proses transisi ini ada beberapa program dan kegiatan yang mungkin belum bisa kita akses secara maksimal. Padahal di satu sisi saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga sedang membuat program yang menurut hemat kita juga cukup penting bagi perkembangan di dunia pendidikan khususnya Bapak Ibu guru bahwa 2 tahun ke depan diharapkan nanti Tidak mendengar, mati. halo Mati. Putus-putus. Sinyalnya hilang, sinyal paling sinyal. halo bisa terdengar ya? Assalamualaikum. Saya dengar. Pak, kami lagi, Pak. Teruskan. Nah, kita berharap semoga 2 tahun ke depan, mulai tahun ini dan tahun yang akan datang, teman-teman yang belum mengikuti PPG bisa mengikuti PPG dan tersertifikasi dengan harapan guru-guru kita nanti semuanya di 2 tahun yang akan datang sudah menjadi guru yang profesional semuanya.
Nah, maka sekali lagi kita berharap proses-proses itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja ini ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Di antaranya kemarin kita sudah bersama-sama mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan operator, baik itu di tingkat MA, MTS, MI maupun RA. Kita berharap Bapak Ibu yang tergabung dengan RA bisa memberikan informasi dan juga sekaligus membantu teman-teman yang ada di bawah. Sekaligus terkait dengan proses-proses apa yang perlu dilakukan, nanti mohon untuk bisa didampingi. Berikutnya kami juga perlu menyampaikan Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Tadi kami sudah berkoordinasi, nanti saat beliau ada waktu maka akan menyampaikan untuk memberikan informasi dan juga sekaligus arahan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemarin kami, Bapak Kepala Kantor dengan teman-teman pejabat struktural yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Kepala Kantor beserta dengan Bapak Kasubag dan kita semuanya menyampaikan terkait dengan tusi dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang demikian banyaknya, dan berharap nanti ada dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung tusi khususnya yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dan khusus untuk di seksi pendidikan madrasah ada 3 hal kemarin yang kita sampaikan dan harapannya nanti mendapatkan penguatan baik dari internal kita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang maupun mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam hari ini Bapak Bupati dan juga dari Dewan. Maka perlu kami sampaikan kemarin ada 3 hal yang alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang cukup baik dan dukungan dari unsur pimpinan yang ada di Dewan dan nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah usulan kita untuk di dunia pendidikan khususnya madrasah untuk bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk sarana prasarana, insya Allah dan alhamdulillah mulai tahun 2026 nanti sudah akan dianggarkan APBD untuk membantu sarana prasarana yang ada di madrasah. Nah, informasi yang kami terima mulai tahun ini Bapak Ibu dari madrasah sudah mulai bisa mengajukan bantuan lewat aspirasi. Dalam hal ini lewat anggota dewan yang ada di masing-masing wilayah atau kecamatan. Maka monggo Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa merapat kepada anggota dewan yang ada di masing-masing daerah pemilihan untuk nanti bisa menyampaikan aspirasinya. Dan insya Allah serta alhamdulillah tahun 2026 nanti semoga sudah teranggarkan dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan bantuan honor bagi Bapak Ibu guru kita yang belum mendapatkan anggaran sertifikasi dari pemerintah. Sementara ini dari sekitar 2.000 guru kita yang belum mendapatkan sertifikasi, tercatat di data kita ada 800-an
guru yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemda. Nah, kita berharap masih ada sekitar 1.300 guru kita yang belum bisa mendapatkan bantuan. Semoga nanti juga bisa mendapatkan bantuan honor dari pemerintah daerah. Di satu sisi, aspirasi kita sudah diterima dan semoga ke depan juga sudah bisa dianggarkan sebagaimana anggaran untuk bantuan sarana prasarana. Tentu saja ini sesuai dengan kemampuan daerah. Lalu yang ketiga terkait dengan bantuan beasiswa miskin, kita juga berharap semoga teman-teman khususnya anak-anak kita yang ada di madrasah nanti bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk beasiswa miskin atau PIP yang harapannya itu nanti bisa membantu anak-anak kita yang akan menempuh pendidikan di madrasah khususnya. Dan kita berharap bahwa anak-anak kita khususnya ada di madrasah bisa melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan baik dan lancar. Itu mungkin beberapa informasi kaitan dengan program kegiatan yang ada di seksi pendidikan madrasah khususnya yang ada di Kabupaten Semarang terkait dengan mekanisme pelaksanaan ujian madrasah nanti akan disampaikan oleh Bu Handayani. Sebelum ke Bu Handayani, kami ingin menyampaikan hasil dari rapat koordinasi yang kita laksanakan di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa hal utamanya terkait dengan persiapan menjelang Ramadan. Mungkin bisa ditampilkan. Sebagaimana edaran yang sudah kita terima, mulai dari SE 3 Menteri, lalu surat Dirjen Pendis Kemenak RI tanggal 21 Januari 25, dan surat Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, beserta dengan edaran yang sudah kita buat dari Kemenak Kabupaten kepada teman-teman yang ada di madrasah. Yang pertama terkait dengan penyesuaian Kaldik tahun anggaran 2024-2025 bahwa untuk pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri akan dimulai tanggal 27 dan 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2025. Kalau bahasa kita yang paling simpel berarti hari libur, berarti hari libur mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret. Diharapkan anak-anak kita nanti melaksanakan kegiatan secara mandiri di rumah dan berharap kita bisa ikut memantau terkait kegiatan yang dilakukan pada anak kita. Mungkin dengan cara salah satunya bisa memberikan buku diisi sekaligus menjawab berbagai macam informasi kemarin yang berkembang. Ada wacana bahwa selama bulan Ramadan sempat ada wacana untuk akan libur selama 1 bulan penuh. Berikutnya mulai tanggal 6 sampai dengan 25 Maret pembelajaran sebagaimana biasa yang dilakukan di madrasah, tetapi di sisi lain juga sekaligus dianjurkan melaksanakan kegiatan tambahan, baik itu berupa tadarus, pesantren kilat, kajian keislaman, dan lain sebagainya, yang harapannya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia anak-anak kita. Sedangkan khusus untuk kelas 12 menunggu
pos terkait dengan kegiatan AM yang kelas UM. Oke. Terus berikutnya tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 8 April. Anak-anak kita liburkan sesuai dengan libur bersama Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Nah, diharapkan para peserta didik melaksanakan silaturahim beserta dengan keluarga dan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan. Tanggal 9 April 2025 akan dimulai pembelajaran kembali di madrasah. Nah, untuk itu terkait dengan Kaldik nanti menyesuaikan dengan edaran yang kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berikutnya terkait dengan jam kerja selama bulan Ramadan, nanti menunggu kebijakan terbaru sebagaimana untuk tahun 2024 yang lalu, mungkin nanti bisa menjadi gambaran dan acuan. Prinsip utamanya bahwa selama bulan Ramadan untuk jam kerja di ASN biasanya ada bukan pemangkasan tetapi ada efisiensi. Kalau biasanya 37,5 jam per minggu, selama bulan Ramadan ada efisiensi sehingga menjadi 32,5 atau 32,5 jam per minggu. Dengan rincian mulai berangkat jam 8 dan pulangnya jam 15. Khusus hari Jumat pulang jam 15.30. Nah, khusus untuk madrasah dapat menyesuaikan jam kerja sebagaimana di angka kedua dengan tetap mengacu pada jumlah jam kerja efektif per minggu sebagaimana yang ada di angka 1. Dan prinsipnya jam kerja tersebut juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN pada madrasah, sambil menunggu nanti regulasi maupun edaran terbaru. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadan, tadi kita juga sudah sampaikan, ada beberapa yang mungkin nanti bisa menjadi acuan, sebagaimana biasanya ada tadarus, ada BTQ, ada penguatan praktek ibadah, mulai dari wudhu, tayamum, sholat, dan lain sebagainya, serta kajian-kajian yang harapannya itu memperkuat pendidikan karakter anak-anak kita. Nah, ini sekaligus kita ingin mempersiapkan terkait dengan adanya SE 3 Menteri bahwa nanti di tahun pelajaran atau sudah mulai ini terkait dengan pembiasaan gerakan pembiasaan anak Indonesia hebat, di mana 7 kebiasaan itu dimulai dari bangun pagi, beribadah dengan baik, berolahraga agar jiwa dan raga kita menjadi sehat sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan juga ada program makan sehat dan bergizi yang salah satunya program ini nanti akan didukung dengan program makan siang bergizi gratis. Sementara ini yang bisa kami sampaikan bahwa kita kemarin sudah diajak berkoordinasi terkait dengan pendataan anak-anak kita baik di sekolah maupun di madrasah yang harapannya nanti akan bisa mendapatkan program makan sehat dan makan bergizi gratis yang sedang akan disiapkan oleh BGN, Badan Gizi Nasional, nanti bekerjasama didukung oleh dari pihak-pihak aparat dan juga dari tentu saja dari Dikbud dan kita dari Kementerian Agama.
dan juga gerakan yang harapannya menjadi kebiasaan anak-anak kita. Yang kelima adalah gemar belajar, lalu yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh adalah tidur cepat. Ini dalam rangka memastikan anak-anak kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, dan juga sekaligus berharap bahwa anak-anak kita saat ini kalau sudah ada di depan HP itu bisa jadi yang tadinya mau tidur jam 9 karena pegang HP bisa sampai jam 10 atau bahkan sampai dengan jam 11. Nah, kita berharap kita semuanya bisa ikut memantau perkembangan anak-anak kita. Dan juga sekaligus harapannya nanti ada kegiatan penguat yang dilaksanakan di madrasah berupa kegiatan pertemuan pagi ceria di madrasah yang dimulai dengan nanti anak-anak melaksanakan senam pagi anak Indonesia hebat minimal seminggu 2 kali, yang mungkin nanti juga akan bisa kita berikan informasi lebih lanjut, regulasi maupun juga terkait dengan jadwalan dan lain sebagainya. Samping itu juga ada pembiasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum KBM dan dilakukan setiap hari. Demikian juga dengan kegiatan berdoa bersama. Harapannya juga bisa dilakukan setiap hari. Nah, di beberapa instansi juga sudah ada beberapa edaran terkait dengan kita memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan juga bahkan mendengarkan Pancasila beserta dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang harapannya ini menumbuhkan penguatan dan wawasan kebangsaan kita. Di sisi lain, kita berharap bahwa madrasah kita memperkuat dengan kearifan lokal masing-masing madrasah, misalkan punya program tahfidz, punya program Asmaul Husna, program sholawatan, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Di samping juga kita berharap anak-anak kita nanti saling bertegur sapa dengan teman-teman yang lain, dan juga sekaligus ini sebagai wahana kita untuk menunjukkan bahwa anak-anak kita atau madrasah kita harapannya nanti menjadi madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk proses kegiatan belajar anak-anak kita. Adapun terkait dengan waktu nanti menyesuaikan dengan masing-masing situasi dan kondisi yang ada di madrasah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan persiapan kegiatan menjelang Ramadan ini nanti, dan kita berharap bahwa kegiatan Ramadan ini menjadi momentum kita bersama-sama untuk bisa melakukan pencerahan kepada baik diri kita sendiri maupun anak didik kita untuk menguatkan pendidikan karakter anak-anak kita, karena di selama bulan Ramadan harapan kita banyak waktu yang bisa lakukan untuk pengayaan keilmuan maupun pengamalan keagamaan. Hal ini sesuai dengan pesan dari Bapak Menteri Agama kita, bahwa Bapak Menteri Agama menginginkan bahwa umat dekat dengan ajaran agamanya. Dan kita berharap semoga anak-anak kita betul-betul nanti menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang harapannya akan menggantikan kita semuanya sebagaimana visi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2025. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan nanti setelah ini akan ada informasi terkait dengan pelaksanaan
ujian madrasah yang akan disampaikan oleh Bu Handayani. Dan mohon mungkin nanti saat Bapak Kepala Kantor sudah ada waktu luang untuk bisa menyampaikan sambutan sekaligus pengarahan, maka nanti kami mohon kegiatan untuk bisa break terlebih dahulu untuk mendengarkan sekaligus menyampaikan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf, ila kumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Solihin SAG MSI. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada sosialisasi ujian madrasah. Bapak Ibu sudah menerima semua edaran surat tentang prosedur operasional standar. Semoga semuanya sudah dibuka dan dibaca atau dipedomani sesuai dengan edaran pada pos nomor 649. Untuk pendataan peserta ujian sudah selesai di bulan Januari kemarin, yaitu kelas 12 untuk jenjang MA, kelas 9 untuk MTS, dan kelas 6 untuk MI. Adapun peserta ujian madrasah tahun ini yaitu untuk jenjang untuk MTS ada 46 madrasah dari 49 madrasah. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah ada 164 dari 166 madrasah. Apa saja hak dan kewajiban peserta? Nanti Bapak Ibu bisa dibaca-baca nanti untuk materi akan kami share di grup masing-masing KKM. Ini yang tadi pendataan sudah selesai, yaitu melalui PDUM, sumber data emis madrasah, validasi data, penetapan peserta, dan kartu peserta. Bapak Ibu silahkan untuk sudah bisa mengupload foto pada kartu peserta ujian madrasah di laman PDUM untuk bisa dipersiapkan. Bapak Ibu juga bisa melihat nanti di kartu peserta ujian madrasah itu ada nomor peserta madrasah yang diawali dengan kode 25 11 22 1 00 sekian untuk kode madrasah, 001 nomor peserta. Untuk 25 itu adalah tahun penyelenggaraan ujian madrasah tahun 2025. 11 itu adalah kode Provinsi Jawa Tengah, 22 itu adalah kode Kabupaten Semarang, terus 1 itu adalah kode jenjang MI, 2 adalah kode jenjang Madrasah Sanawiyah atau MTS, 3 adalah jenjang Aliyah atau MA. Lalu dilanjutkan dengan 4 digit kelima yaitu kode madrasah. Kode madrasah sudah kami share kemarin di grup pengawas madrasah. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada madrasah binaannya masing-masing. Bapak Ibu bisa dilihat di situ kode madrasahnya sepertinya tidak ada perubahan, tetap masih sama dengan tahun kemarin. Hanya ada tambahan beberapa madrasah baru yang mengikuti di ujian madrasah ini. Di jenjang MA ada 3 madrasah,
Di jenjang MTS juga ada 3 madrasah yang baru, dan di jenjang MI ada 1 madrasah yang baru mengikuti ujian madrasah tahun ini. Tugas dan kewenangan untuk madrasah adalah, Bapak Ibu jangan lupa untuk membentuk panitia UM tingkat madrasah, melakukan pendataan yang sudah selesai, lalu mencetak DNT dan kartu peserta ujian madrasah melalui laman PDUM, menetapkan peserta ujian madrasah dengan SK Kepala Madrasah. Jangan lupa untuk SK Kepala Madrasah ini nanti segera kami akan edarkan SK penyelenggara ujian madrasah. Lalu selanjutnya melakukan sosialisasi ujian madrasah kepada orang tua murid atau wali siswa, menyiapkan sarana pendukung untuk ujian madrasah, mengatur ruang ujian madrasah, menetapkan pengawas ruang atau proktor teknisi bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ujian madrasahnya secara online. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik, menyusun kisi-kisi soal selain mapel PAI dan bahasa Arab, menyusun instrumen sosial soal ujian madrasah, lalu menyelenggarakan ujian sesuai dengan ketentuan POS UM yang sudah Bapak Ibu terima. Selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan UM kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Adapun beberapa ujian madrasah dapat berupa yaitu tes tertulis, penugasan, portofolio, atau bentuk lain yang ditetapkan madrasah sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Ataupun semua bentuk ujian ini bisa diterapkan semua, disarankan untuk memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih utuh. Jadi Bapak Ibu kemarin di PDUM itu saat pendataan sudah memilih tes apa yang akan dipilihkan untuk ujian madrasah pada tahun ini. Tes tertulis atau penugasan atau portofolio, atau bahkan ada kombinasi di antaranya tes tertulis, penugasan, portofolio, dan bentuk lainnya atau praktek-praktek lainnya. Materi ujian untuk mapel umum kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 itu adalah mengacu pada Kemendikbudristek. Materi ujian untuk mapel PAI dan bahasa Arab pada madrasah pelaksana kurikulum 2013 masih mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Selanjutnya materi ujian untuk mapel PAI bahasa Arab pada madrasah pelaksana kurikulum Merdeka mengacu pada keputusan Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Adapun untuk madrasah pelaksana ujian kurikulum Merdeka untuk jenjang madrasah aliyah itu baru 1 yaitu MAN 1 Semarang. Jadi untuk madrasah lainnya, 15 madrasah lainnya itu masih mengacu pada kurikulum 2013. Lalu untuk madrasah sanawiyah itu juga baru 1 madrasah yaitu MTSN Semarang. MTSN Semarang itu sudah kurikulum Merdeka. Untuk lainnya di 45 lainnya masih memakai kurikulum 2013. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah yang sudah memakai kurikulum Merdeka, untuk ujian tahun ini ada 7 MI yaitu Min 5 Semarang, Min 1 Semarang, Min 3 Semarang, MI Khairul Zaidah Tajuk, MI Mahat Islam, MI Keji, MI Al Mustajab. Jadi untuk 7 MI itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Selain daripada itu semuanya masih memakai kurikulum 2013. Kisi-kisi ujian disusun berdasarkan kriteria pencapaian, kompetensi lulusan, taraf isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. Disusun oleh guru mapel, ditetapkan oleh madrasah penyelenggara UM dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah. Kisi-kisi UM mapel PAI dan bahasa Arab disusun oleh
Kemenak RI dan sudah kami edarkan juga, atau Bapak Ibu bisa lihat di web kami di Kemenak Kabupaten Semarang, itu sudah Kemenak Kabupaten Semarang atau Pendidikan Madrasah Kabupaten Semarang, itu juga sudah kami upload, silahkan untuk dibuka webnya. Ini instrumen ujiannya. Kepala Madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi selain mapel PAI dan bahasa Arab. Guru menyusun instrumen sesuai bentuk ujian yang dipilih. Naskah soal disusun oleh guru mapel mengacu pada kisi-kisi ujian madrasah. Naskah soal yang dikembangkan disesuaikan dengan ujian yang dipilih. Lalu instrumen ujian diserahkan kepada panitia ujian madrasah. Naskah soal dan jawaban tidak boleh mengandung unsur sara, menimbulkan perbedaan mazhab atau khilafiyah, politik praktis, pornografi, provokasi, dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah membuat soal-soalnya itu dengan di madrasah masing-masing, itu untuk memperhatikan instrumen ujian ini agar tidak ada nanti temuan naskah soal atau soal-soal yang mengandung unsur sara dan lain-lain tadi. Ini adalah tahapan penyusunan kisi-kisi instrumen dan soal. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah penggandaan instrumen dan soal. Jadi Bapak Ibu, penggandaan naskah soal ujian madrasah berbasis kertas beserta kelengkapannya dilakukan oleh tim dari KKG atau KKM. Silahkan untuk madrasah tetap menggandakan masing-masing. Jadi tidak ada namanya penggandaan dari KKM, KKG atau MGMP. Seperti itu, sesuai dengan arahan dari ujian madrasah itu bisa diserahkan langsung kepada madrasah masing-masing. Adapun waktu pelaksanaan ujian, untuk pelaksanaannya yaitu ditentukan oleh masing-masing madrasah dengan memperhatikan ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan masing-masing madrasah, hari libur nasional atau keagamaan. Rentan waktu pelaksanaan ujian madrasah aliyah 17 Februari sampai dengan 22 Maret. Lalu untuk rentan waktu ujian madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah, rentan waktunya sama yaitu di 21 April sampai dengan 10 Mei. Jadi Bapak Ibu semua silahkan untuk bisa memilih di rentan waktu itu. Jangan sampai nanti memilih di luar rentan waktu yang sudah ditentukan oleh pos ujian madrasah. Ini yang sudah tadi saya sampaikan. Tahun ini adalah 16 madrasah yang aliyah mengikuti ujian madrasah. Untuk sanawiyah ada 46 dan untuk madrasah ibtidaiyah ada 163. Okay. Ini adalah kelulusan peserta didik. Kriteria kelulusan menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah. Lalu penetapan kelulusan ditetapkan oleh madrasah melalui rapat Dewan Guru dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Madrasah. Pengumuman kelulusan jenjang MA diperkirakan awal bulan Mei tahun 2025. Jenjang MI dan MTS diperkirakan awal bulan Juni 2025. Pengumuman kelulusan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu, nanti kita tunggu untuk pengumuman kelulusan itu kita bisa sesuaikan dengan kebijakan atau edaran selanjutnya, baik edaran dari pusat ataupun dari pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan ujian, Bapak Ibu, nilai ujian madrasah dalam bentuk angka dengan rentan nilai 0 sampai dengan 100. Ujian madrasah dilaksanakan lebih dari satu tes, maka madrasah dapat membuat pembobotan antara nilai tes tulis, portofolio, penugaskan, praktek, dan bentuk lainnya.
Untuk pembobotan nilai juga dikembalikan dan ditentukan oleh masing-masing madrasah. Pemantauan dan evaluasi itu nanti akan ada pemantauan evaluasi dari Kemenak Kabupaten Kota ataupun Kanwil Indonesia untuk Raya langsung Mbak Yani. ke madrasah. Lalu laporan hasil pemantauan evaluasi itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan di madrasah Bapak Ibu. Untuk pelaporan ujian madrasah secara berjenjang madrasah kepada Kemenak Kabupaten Kota, lalu Kemenak Kabupaten Kota akan melaporkan kepada kantor wilayah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk laporan hasil ujian madrasah nanti akan, selain kita ada monitoring dan evaluasi, itu juga nanti akan kami buatkan link untuk laporan seperti surat edar untuk media yang tadi untuk pendidikan karakter itu Bapak Ibu itu juga bisa hashtag untuk IG-nya Kanwil Kemenak atau Kemenak Kabupaten sesuai dengan surat edaran. Jadi nanti akan kami lihat lagi, akan kami buka lagi siapa saja yang sudah melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami edarkan pada link-link surat edaran karakter dan pembelajaran pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran bulan Ramadan juga laporkan setiap hari Jumat atau seminggu sekali kepada kantor, akan laporkan ke Kanwil Kemenak, ke kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu pengawas juga mohon bantu